dari kelas 8B akan mengajak teman-teman sekalian memahami materi IPS. Penasaran materi IPS-nya apa? Yuk kita simak bareng. Proses geografis memengaruhi aktivitas ekonomi. Kondisi geografis sangat beraneka ragam, ada yang berupa dataran tinggi dan dataran rendah. Kondisi geografis ini berpengaruh pada perbedaan mata pencaharian tiap daerah. Pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan manusia. Contohnya saja El Nino dan La Nina. El Nino adalah peristiwa memanasnya suhu air permukaan laut yang mengakibatkan gangguan iklim secara global. Sementara La Nina adalah kebalikan dari El Nino, yaitu menurunnya suhu sebanyak 3-5 derajat Celcius dari suhu normal. Sehingga terdapat beberapa contoh dari iklim dan cuaca terhadap kehidupan manusia. Kegiatan bercocok tanam. Iklim dan cuaca sangat berpengaruh terhadap kegiatan bercocok tanam, pertanian maupun perkebunan. Kesuksesan mereka dalam bercocok tanam akan sangat bergantung pada iklim dan cuaca. Memengaruhi kesehatan manusia. Iklim dan cuaca berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Penyakit yang muncul di cuaca tertentu, penyakit yang disebarkan oleh nyamuk seperti demam berdarah dan malaria. Nyamuk berkembang biak pada genangan air yang banyak ketika musim hujan. Kemudian, ada pula penyakit yang datang ketika musim kemarau atau panas, seperti gangguan tenggorokan, panas dalam, dan sebagainya. Memicu terjadinya alergi dan beberapa penyakit lain. Ada beberapa alergi dan penyakit tertentu yang timbul ketika musim tertentu. Memengaruhi kegiatan perindustrian dan perekonomian manusia. Iklim banyak memengaruhi keadaan perindustrian yang menjadi mata pencaharian banyak orang di Indonesia, bahkan dunia. Memengaruhi kegiatan di luar ruangan. Pengaruh yang tidak dapat dihilangkan dari iklim dan cuaca terhadap kegiatan manusia adalah terhadap kegiatan manusia di luar ruangan atau outdoor. Memengaruhi budidaya ternak ataupun perikanan. Kegiatan perekonomian manusia bermacam-macam. Selain bidang bercocok tanam, manusia juga banyak melakukan budidaya binatang seperti ikan. Kesuksesan perkembangbiakan ikan-ikan ini akan berdampak pada kemajuan perekonomian masyarakat. Bentuk muka bumi di Indonesia. Proses geologi berperan dalam mengubah dan menciptakan bentuk di permukaan bumi. Perubahan bentuk yang dihasilkan dari proses geologi biasanya tidak berlangsung dalam sekejap, namun membutuhkan waktu yang lama. Proses geologi dapat dipengaruhi oleh tenaga yang berasal dari bumi endogen dan luar bumi eksogen. Endogen, tenaga yang berasal dari dalam bumi disebut endogen. Tenaga endogen merupakan penyebab permukaan bumi tidak rata dan terdapat perbedaan kulit bumi antar lempeng. Secara umum, aktivitas endogen dibedakan menjadi 3, vulkanisme, tektonisme, dan seisme. Eksogen, tenaga eksogen adalah energi yang berasal dari luar bumi, bersifat merombak dan mengubah bentuk muka bumi atau bentang lahan yang telah ada. Permukaan bumi pada dasarnya dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu daratan dan perairan. Bentuk dari perairan ada bermacam-macam, seperti laut, sungai, danau, dan sebagainya. Selain perairan, daratan juga memiliki bentuk yang beraneka ragam, baik tinggi atau rendah. Ketampakan daratan. Relief daratan permukaan bumi dapat dibedakan menjadi berikut. Gunung. Gunung adalah bentuk bumi dengan ciri menonjol ke atas dan menyerupai bangun kerucut. Gunung memiliki ketinggian dibanding wilayah di sekitarnya. Tinggi mencapai ratusan sampai ribuan meter. Di atas permukaan laut, gunung mempunyai 3 bagian utama, disebut puncak gunung, lereng gunung, dan kaki gunung. Ketampakan perairan. Ketampakan perairan terdiri atas perairan darat dan laut. Sungai. Sungai adalah air hujan atau mata air yang mengalir secara alami melalui suatu lembah atau di antara 2 tepian dengan batas jelas menuju tempat yang lebih rendah. Sungai terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian hulu, tengah, dan hilir. Danau. Danau adalah lekukan atau cekungan di permukaan bumi yang terisi air. Air danau berasal dari sungai, curah hujan, mata air,
dan air tanah. Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus-menerus atau musiman akibat drainase yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis. Rawa selalu digenangi air karena kekurangan saluran atau letaknya yang rendah, baik yang bersifat sementara maupun sepanjang waktu, sehingga pelepasan air dari lahan tersebut lambat. Aktivitas ekonomi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dunia ini, hampir tidak ada manusia yang bisa melakukan segala hal sendiri. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan bantuan dari orang lain untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Ada berbagai macam kegiatan ekonomi yang dilakukan dan sering ditemui di masyarakat. Kegiatan ekonomi itu seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Perbedaan kondisi geografis membawa pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Contoh, kondisi geografis dapat memengaruhi jenis pekerjaan, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Secara garis besar, kondisi geografis berdasarkan wilayahnya dapat dibagi menjadi 3, yakni daerah pantai, daratan, serta pegunungan. Kondisi geografis daerah pantai. Kondisi geografis daerah pantai termasuk dataran rendah. Pantai memiliki iklim yang cenderung panas, sedangkan curah hujannya tergolong tinggi, tergantung pada musimnya. Pantai berhubungan langsung dengan laut, yang kaya akan sumber daya ikan. Jadi tidak heran jika kondisi geografis daerah pantai berpengaruh pada pekerjaan warga sekitar. Contoh pekerjaannya adalah nelayan, wirausaha, penyedia jasa wisata, dan banyak lagi. Kondisi geografis daerah daratan. Daratan di Indonesia dibagi menjadi beberapa kawasan, yaitu dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, lembah, dan gunung. Kelima daratan ini memiliki kondisi geografis yang berbeda. Dataran tinggi memiliki iklim yang cenderung dingin dan sering berkabut. Begitu pula dengan kawasan pegunungan dan gunung. Sedangkan dataran rendah memiliki iklim yang tergantung pada jenis musimnya. Apabila kemarau, cuacanya cenderung panas, sedangkan ketika musim hujan, cuacanya cenderung lebih dingin dari biasanya. Kondisi geografis daerah pegunungan. Daerah pegunungan memiliki tanah yang cenderung subur karena terkena abu vulkanik dari letusan gunung. Tanah di kawasan ini sangat cocok untuk diubah menjadi perkebunan. Contohnya perkebunan kopi, buah, dan sayuran. Selain dimanfaatkan tanahnya, kawasan pegunungan juga memiliki potensi wisata. Dengan begitu banyak warganya yang juga bekerja sebagai penyedia jasa wisata. Pemanfaatan lingkungan sekitar dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa ketampakan alam di sekitar kita memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Berkaitan dengan hal itu, maka dari pemanfaatan lingkungan sekitar adalah suatu bentuk kegiatan untuk menggunakan, mengambil, dan mengolah bahan atau potensi di lingkungan sekitar. Tindakan yang perlu dilakukan sebagai berikut. Selektif, yaitu memilih, menggunakan, dan mengusahakan sumber daya alam. 2. Menjaga kelestarian. 3. Perlunya penghematan sumber daya alam atau mengurangi bahaya eksploitasi besar-besaran terhadap pemakaian sumber daya alam. Kita juga perlu upaya pembaruan sumber daya alam hayati, seperti reboisasi, mengembangbiakan flora dan fauna secara modern, penanaman ladang secara bergilir, dan pengolahan tanah pertanian, lahan basah, dan lahan kering. Perdagangan antar pulau dapat terjadi di Indonesia. Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan atau proses tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa unsur pemaksaan. Faktor pendorong terjadinya perdagangan antar daerah. 1. Perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Faktor pendorong perdagangan antar daerah antara lain faktor produksi alam. Mendorong terjadinya perdagangan antar daerah, contohnya Lampung dikenal sebagai daerah penghasil kopi, sehingga komoditasnya dijual sampai keluar daerah, seperti ke Semarang, Jakarta, dan Bandung. 2.
Perbedaan tingkat harga antar daerah. Selain perbedaan kekayaan alam, perbedaan tingkat harga antar daerah juga mendorong terciptanya perdagangan antar daerah. Manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. 1. Menyediakan alternatif pemuas kebutuhan bagi konsumen. 2. Meningkatkan produktivitas. 3. Memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Komoditas perdagangan antar pulau di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Perdagangan antar pulau sangat penting. Barang-barang hasil produksi suatu pulau dapat disalurkan ke pulau yang lain. Perdagangan antar pulau disebut dengan perdagangan interinsular. Dalam perdagangan antar pulau, peranan prasarana jalan raya, pelabuhan, laut, dan sungai sangat penting. Sudah paham belum? Kalau sudah, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like and di komen ya. Terima kasih. Woo!